Shalom semuanya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang kualitas hati. Saya tulis judulnya pada video kali ini adalah bahwa kualitas hatimu menentukan kualitas kerohanianmu dan kekekalanmu. Ide daripada video kali ini adalah datang dari pengalaman saya dalam melayani orang-orang selama kurang lebih 5 tahun ini. Saya memperhatikan bahwa kualitas hati orang itu sangat menentukan pertumbuhan rohani orang tersebut di dalam pelayanan ini. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah memberikan hati yang jelek kepada seseorang. Karena Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Tuhan memberikan kita hati yang baik. Tetapi dalam perjalanannya, hati ini kemudian menjadi terluka, menjadi tercemar. Itu mungkin karena faktor-faktor apa yang terjadi di masa lalu. Nah, kalau hati kita tidak dibereskan, maka lama-lama hati kita menjadi tercemar, bahkan terluka, tumbuh akar pahit. Nah, saya perhatikan ada orang-orang yang di masa lalunya dia kecewa dengan orang-orang terdekatnya, entah itu keluarga inti, suami atau istrinya. Akhirnya kemudian hatinya menjadi terluka gitu ya. Saya ada baca kesaksian daripada seorang mantan dukun dari Afrika yang berkata bahwa ketika hati seseorang dibuka untuk amarah, maka roh-roh lain itu bisa masuk. Roh kebencian, permusuhan, perselisihan, pemberontakan gitu ya. Bahkan bisa masuk dosa-dosa lain, hawa nafsu, percabulan, perzinahan, semuanya, keserakahan, semuanya bisa masuk ke sana. Karena dia sudah buka hatinya, pintu hatinya untuk si jahat. Makanya kan firman Tuhan berkata bahwa jangan memberikan kesempatan kepada iblis. Karena kalau kita membuka pintu kepada si jahat, dia akan masuk, dia akan tinggal di dalam hati kita dan menguasainya. Dia akan mengajak roh-roh jahat untuk kembali, untuk kemudian tinggal bersama dia di dalam hati kita. Maka yang keluar daripada mulut kita, yang terlihat daripada sikap kita adalah ya perbuatan-perbuatan yang meluap dari hati yang sudah dikuasai oleh si jahat tadi. Nah, itu sangat berbahaya. Kembali pada topik kali ini, saya menyoroti tentang kualitas hati. Itu menentukan kualitas kerohanian dan pada akhirnya kualitas kekekalan seseorang. Saya sudah melayani ratusan orang yang dekat, sampai pada tahap dekat, artinya sampai pernah telepon, chat secara pribadi, bahkan masuk di grup yang dimana kita ada interaksinya secara intensif. Kalau dari TRM, ya mungkin dihitung di radio, kemudian sampai YouTube dan TRC sekarang ya ribuan, bahkan puluhan ribu. Tetapi saya menghitung mereka yang pernah sampai berinteraksi dengan diri saya,
seperti saya katakan tadi, baik lewat telepon atau bertemu langsung atau chat atau berada di dalam komunitas grup yang lebih kecil. Saya memperhatikan mereka yang sempat terlibat di dalam komunitas ini, baik juga interaksi dengan diri saya. Saya perhatikan bahwa orang-orang yang kemudian gagal untuk bertumbuh, gagal untuk bertumbuh dalam kerohanian sampai berubah dan berbuah, itu adalah mereka yang hatinya sudah tercemar, entah karena luka di masa lalu yang tidak dibereskan, mungkin memiliki latar belakang kekecewaan dengan orang terdekatnya, entah itu suami, entah istri, entah orang tua, entah saudara. Tetapi yang lebih sensitif saya lihat di sini adalah orang-orang yang paling dekat, pasangan hidup dan orang tua. Kalau saudara biasanya lebih lukanya itu tidak sehebat orang terkasih, orang tercinta, termasuk orang tua dan pasangan hidup tadi. Nah, orang-orang yang punya latar belakang masa lalu yang pahit seperti ini, pernah mengalami kekecewaan, dikecewakan, terluka, dan dia tidak membereskan hatinya, maka ia tidak akan pernah bisa bertumbuh. Saya sudah buktikan itu. Saya mengetahui dengan baik dari cerita orang-orang ini, karena bukan cuma satu orang. Dia pernah dikecewakan oleh orang terdekatnya, entah itu suami, entah istri gitu ya. Kebanyakan sih dikecewakan oleh suami gitu ya. Nah, mereka membawa luka itu. Dalam mulut mereka berkata bahwa saya sudah ampuni ketika saya konseling begitu. Dikatakan saya sudah ampuni gitu ya. Saya sudah ampuni. Mulut boleh mengaku sudah ampunin, tapi belum tentu hatinya pulih gitu. Memang apalagi untuk seorang perempuan sangat menyakitkan ketika dia diduakan. Ini bukan cuma satu orang, beberapa gitu. Ini saya tidak sedang bergosip di sini atau membuka aib orang. Saya tidak sebutkan inisial mereka. Saya hanya membuka fakta bahwa terlebih ini kaum wanita gitu ya, yang mereka pernah dikecewakan di masa lalu, apalagi pernah diduakan gitu ya, diselingkuhi gitu, maka hatinya akan bukan cuma dikecewakan, tapi terluka. Nah, kalau firman Tuhan berkata bahwa apapun alasannya, sekalipun kita yang dizolimin, dikecewakan, disakiti, bukan berarti kemudian ada pembenaran untuk kita tidak mengampuni. Tuhan perintahkan kita untuk mengampuni. Justru orang yang mengampuni, orang yang menyakiti kita itu adalah orang-orang yang memang cenderung berbuat jahat kepada kita. Nah, kalau hal-hal ini tidak dibereskan, maka akan timbul akar pahit. Saya berkali-kali katakan kepada orang-orang yang saya layani bahwa firman Tuhan itu butuh wadah hati yang baik, wadah hati yang murni, wadah hati yang tidak tercemar untuk dia bertumbuh. Kalau tidak, firman itu hanya mungkin diterima baik sesaat. Kenapa? Karena dia nggak betul-betul tertanam di dalam hati yang murni tadi. Penyebabnya itu tadi, masa lalu yang tidak dibereskan. Tadi saya katakan mungkin
ya dari mereka berkata, oh saya sudah ampuni. Tapi kata-kata yang meluap dari hati, dari mulutnya bukan kata-kata seorang yang telah mengampuni. Bukan menunjukkan seorang yang terlepas dari sakit hati. Apa yang keluar dari mulut itu keluar dari hati. Nah, kalau orang kemudian mengeluarkan perkataan-perkataan yang pahit, yang kasar, yang menciderai, kekecewaan, itu kan berarti hatinya, kualitas hatinya seperti itu. Kualitas hatinya yang masih terluka, belum dibereskan, belum dipulihkan, maka yang adalah kekecewaan. Saya punya prinsip seperti ini. Kalau seseorang belum membereskan hatinya dengan orang yang menyakiti dia, terlebih orang-orang terdekatnya, saya cukup yakin bahwa orang itu suatu saat akan bisa sakit hati oleh orang-orang yang bersentuhan dengan hidupnya. Kalau nanti misalnya ada orang baru mengecewakan hidupnya lagi, maka dia akan mudah kecewa karena dasar hatinya tadi itu belum beres. Jadi misalnya si X, dia sakit hati dengan orang terdekatnya. Dia dikecewakan, dia dilukai gitu. Nah, katakan itu suaminya. Lalu kemudian dia ketemu sahabat, entah itu sahabat di kantor mungkin, di tempat kerjaan, atau di komunitas, atau bahkan orang rohaniawan gitu. Ketika awal belum lihat hal-hal yang mengecewakan dari orang baru ini, sahabat baru ini, maka hatinya fine-fine aja gitu, masih baik-baik gitu. Nanti lama-kelamaan, ketika kan kita semakin lama dengan seseorang kan kita semakin tahu tentang diri orang itu. Nah, kalau nanti orang ini kemudian melihat ketidaksempurnaan, kekurangan orang baru tersebut, sahabat barunya, teman barunya, kenalan barunya, atau orang rohaniawan yang dia kenal, hatinya juga akan kecewa. Karena tadi itu problemnya itu hatinya, problemnya itu selalu di hati. Saya baca sebuah pernyataan yang berkata bahwa jangan ikut-ikutan sakit hati kepada seseorang hanya karena kamu mendengarkan orang berkata jahat terhadap orang itu. Saya ulangi ya. Pernyataan itu berkata seperti ini. Jangan ikut-ikutan sakit hati kepada seseorang hanya karena kamu mendengarkan hal yang tidak baik tentang orang itu. Jadi maksudnya gini, ada orang ikut-ikutan sakit hati, ikut-ikutan kecewa terhadap seseorang gitu ya. Katakan si X ini ikut-ikutan sakit hati, kecewa kepada seseorang yang dikatain jahat oleh orang lain. Nah, itu sebetulnya kenapa sih kok bisa tersulut ikutan sakit hati, kecewa? Ini nih dasar hatinya. Karena semuanya itu berasal dari hati. Apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Dari hati timbul segala bentuk kejahatan, perzinahan, kedengkian, permusuhan, semuanya kan dari hati. Jadi kalau hati orang baik, maka ia tidak akan pernah terpancing untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Sama sebaliknya dengan pernyataan tadi. Kalau hati orang baik, misalnya saya pribadi, kalau saya dengarkan seseorang mengatakan hal yang jelek terhadap orang yang lain, saya tidak akan mudah terpancing tuh
untuk ikut-ikutan menuduh, mencaci maki, memfitnah. Kenapa? Karena saya jaga hati saya. Harus ada praduga tak bersalah gitu ya. Hukum juga kan seperti itu. Kan belum tentu. Dan malah dalam pemikiran saya, kalau sampai ada orang yang ngejelekin orang lain, menjelek-jelekan orang lain, memang hati orang ini jelek gitu ya. Kok menunjuk saya sih? Hati orang itu gitu ya. Nah, hati orang itu jelek gitu, bukan hati gua gitu. Nah, jadi kalau saya dengar orang berkata jelek, emang itu hatinya, nggak usah didengerin gitu. Nah, tapi seperti pernyataan tadi, kalau ada orang yang kemudian ikut-ikutan sakit hati, padahal nggak tahu alasannya, nggak tahu benar apa enggak gitu ya, ikut-ikutan kecewa, ngejelekin, nimbrung gitu, ya memang sama. Hati yang jelek tadi tersulut, ikut terpancing gitu, karena isinya itu yang jelek, yang sakit, yang pahit, akar pahit itu ada di dalam, kepancing gitu. Nah, ini penyebab kualitas hati yang jelek seperti ini yang membuat banyak orang gagal bertumbuh, bahkan berubah di dalam pelayanan TRC. Sebaliknya, mereka yang kualitas hatinya baik, mungkin dia juga pernah dikecewakan oleh orang lain, orang terdekatnya. Sama kasusnya dengan orang-orang ini. Tapi dia memiliki sikap hati, dia memiliki tekad untuk menjaga hatinya. Karena itu kan Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sungguh-sungguh jaga hatinya, jangan membiarkan amarah mengendap di dalam hati kita, kekecewaan, sakit hati, kepahitan, sampai akar pahit berakar tuh di hati. Kalau seperti itu, firman yang murni itu nggak bakalan bisa bertumbuh. Saya sudah buktikan itu. Sudah puluhan orang yang seperti itu. Punya masa lalu dengan orang yang terdekatnya, dia dikecewakan, dia dilukai, dia nggak beresin. Mulutnya mungkin bilang, oh udah ampun, enggak. Tapi terlihat kok dari ekspresi, dari kata-kata yang keluar. Dan waktu kemudian membuktikan orang-orang ini terpancing untuk mendengarkan hal-hal yang ya kekecewaan, perkataan yang jahat. Jadi kayak lukanya itu kan kemudian itu kan luka itu, kalau tangan kita luka itu kan berasa sensitif kalau bersentuhan dengan benda lain. Nah, demikian juga hati yang terluka tadi jadi kepancing oleh kekecewaan. Jadi kalau ada orang yang mengecewakan, ikutan gitu. Nah, sementara kalau hati yang baik akan berpikir positif gitu ya. Ya belum tentu juga benar. Nah, lalu kemudian kalau memang ada benar adanya, ya kenapa kita mesti ikut menjelekkan orang gitu ya. Itu adalah respons dua hati yang tadi tercemar, terluka, pahit, dan hati yang baik yang terjaga kualitasnya, yang selalu positif gitu ya. Nah, itu sangat berpengaruh pada pertumbuhan rohani seseorang. Makanya orang-orang yang tinggal bersama dengan diri saya sangat yakin mereka adalah orang-orang yang menjaga hatinya dengan kebenaran firman Tuhan. Terbukti mereka ikut melayani bersama dengan saya, mereka bertumbuh dan mereka berbuah. Bukan cuma buah perkataan, bukan cuma buah perbuatan, kerohanian, tapi bahkan buah-buah jiwa. Gitu. Nah, saya bagikan ini di dalam video saya karena barangkali ada orang di luar sana yang akan menyaksikan video saya di luar daripada orang-orang ini gitu ya. Bahkan sebetulnya ini juga saya pesankan kepada orang-orang tersebut yang pernah saya layanin. Kalau hatinya nggak dibereskan dari sakit hati, kekecewaan. Tadi saya katakan memang nggak mudah. Apalagi perempuan itu kan penuh dengan perasaan. Bukan laki-laki nggak punya perasaan gitu ya. Lebih sensitif kan. Dia diduakan. Suaminya memilih wanita lain yang konon ya biasanya sih ya
laki-laki selingkuh dengan perempuan yang lebih kan. Sorry, bukan berarti merendahkan orang-orang yang terselingkuhi gitu ya. Ya pastilah, mungkin lebih muda, mungkin lebih baik, mungkin lebih cantik gitu kan. Nah, jadi dia merasa dilecehkan, merasa nggak dihargai, nggak mudah. Apalagi dia dengar kabarnya disaksikan suaminya kemudian membagi cinta dengan perempuan lain, itu sakit. Orang mungkin berkata, saya udah lihat kok, berkata udah ampunin, tapi enggak. Hati itu belum pulih, sehingga firman Tuhan tidak mendapat tempat di dalam hati seperti ini. Nah, ini saya katakan, saya jabarkan karena tadi saya katakan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan hati yang jelek. Tetapi hati yang Tuhan berikan itu adalah tanggung jawab kita untuk menjaga dengan segala kewaspadaan supaya tidak tercemar. Kalau hati kita tercemar, maka yang keluar adalah kata-kata yang pahit, yang jahat, yang tidak mempedulikan perasaan orang, karena hati kita terluka. Lalu firman Tuhan juga gak akan bisa bertumbuh. Gak bisa bertumbuh. Itu yang saya saksikan selama 5 tahun ini. Jadi orang-orang yang tidak membereskan hatinya, itu akan berpotensi untuk terluka ketika ada orang yang mengecewakan dia lagi. Padahal saya kadang berpikir ya dalam diri saya, betapa dirimu sebetulnya sangat mengecewakan diriku gitu ya. Kalau hitung-hitungan, perilaku orang yang hatinya tercemar ini juga sebetulnya sangat mengecewakan orang-orang sekitarnya. Tapi karena orang-orang sekitarnya memiliki hati yang baik, akhirnya tetap bisa mengasihi, tetap bisa mengampuni, tetap bisa menerima gitu ya. Nah, tetapi kalau orang yang terluka hatinya akan mudah tersakiti lagi. Kan orang terus berproses, ada kekurangan, ada ketidaksempurnaan gitu. Kadang-kadang orang ini malah nggak ngelihat bahwa balok di matanya itu nggak dilihat, kemudian hal kecil aja di mata orang lain langsung terlihat olehnya gitu. Nah, itu sangat merugikan. Sangat merugikan. Orang yang seperti ini gak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin terlalu keras saya katakan bahwa orang yang hatinya tercemar, terluka, tersakiti, kan hatinya tidak suci lagi tuh. Akhirnya kemudian kan yang keluar kata-kata yang kotor, yang jahat. Ya, kalau kita merujuk pada Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Tuhan. Berarti orang yang seperti ini gak akan melihat Tuhan menurut pemahaman saya dari firman tadi. Lalu dalam doa-doanya juga orang-orang seperti ini yang hatinya gak dipulihkan, gak bakalan bisa masuk hadirat Tuhan. Karena Mazmur 24 ayat 3 dan 4 berkata seperti itu. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Ayat 3 katakan seperti itu. Dan ayat 4 berkata, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Nah, fokusnya hati yang murni, hati yang bersih, hati yang pulih. Makanya orang seperti ini gak akan bisa masuk hadirat Tuhan. Saya sudah saksikan, saya bilang 5 tahun ini, orang-orang yang terluka seperti ini didoain kayak apapun gak akan bisa. Dia tetap mengalami masalah untuk naik ke hadirat Tuhan karena hatinya gak murni, hatinya tercemar, hatinya terluka. Nah, karena itu tadi saya katakan bahwa saya menyaksikan banyak orang yang memiliki kualitas hati yang jelek. Dan rata-rata mereka adalah dikecewakan oleh suami mereka. Entah mungkin karena diselingkuhin atau berbuat kasar kepada dirinya. Nah, ini disimpan semuanya jadi sampah. Nah, saya juga berprinsip bahwa kalau laki-laki pemimpin rumah tanggamu, engkau juga bisa omongin yang jelek kepada dia. Kalau suatu saat orang ini kecewa terhadap diri saya, maka saya nggak heran kalau dia juga mengatakan yang jelek tentang diri saya terhadap orang lain. Itu
bahasanya. Wajarlah seperti itu, sudah seperti bunyi echo gitu. Jadi itu seperti umpan balik, saya nggak tahu bahasanya seperti apa sih sekarang. Jadi ya itu yang timbul gitu. Kalau misalnya orang kemudian kalau orang menjelek-jelekkan orang lain terhadap diri kita, misalnya ada si X datang kepada saya ngejelekin orang lain, waspada aja. Suatu saat engkau juga bisa dijelekin orang itu. Karena yang keluar dari hatinya itu hal-hal yang jelek gitu. Saya udah bilang tadi, banyak ibu-ibu yang datang pada saya curhat tentang orang terdekatnya. Bukan cuma satu ya. Jadi kalau ada orang itu, kalau ada di antara orang itu yang dengar video ini, jangan mengira saya sedang mengatai diri Anda. Saya nggak sebut inisial. Kemudian juga saya katakan ada banyak terluka oleh orang-orang yang terdekatnya. Orang seperti ini, saya pastikan semuanya, bukan semuanya deh, ada beberapa yang akhirnya beres hatinya karena dia cerita suaminya juga kasar, tapi akhirnya dia bisa melepaskan pengampunan, menjaga hatinya. Kebanyakan gagal menjaga hatinya. Maka firman Tuhan tidak bertumbuh di dalam kehidupannya. Maka akhirnya apa? Kualitas kerohaniannya juga rendah. Yang tadi saya katakan, kalau ada orang berkata yang jelek terhadap orang lain, dia ikut-ikutan. Padahal orang lain yang ngejelekin ini juga kan sekalipun itu mengatakan fakta, itu kan sudah perbuatan yang tidak baik. Tapi karena orang ini juga hatinya jelek, dia ikutan juga gitu. Nah, kalau kerohanian seseorang seperti ini nggak bertumbuh, nggak berbuah, tadi saya katakan kan mungkin terlalu keras. Orang seperti ini tidak akan pernah melihat Tuhan. Lalu dalam praktek persekutuannya, dia juga gak akan bisa naik hadirat Tuhan, gak bisa yang ngerasain Tuhan yang sangat dekat. Lalu kemudian, tadi saya katakan judulnya kualitas hatimu menentukan kualitas kerohanian dan kekekalanmu. Ya, seperti tadi saya katakan, kekekalan orang yang sakit seperti ini, menurut keyakinan saya gak akan masuk surga. Saya ada baca beberapa kesaksian, berkata bahwa ada seorang ibu yang juga diselingkuhin oleh suaminya, dan ibu ini hamba Tuhan gitu. Tapi akhirnya kemudian dalam kesaksian dia masuk neraka. Kenapa? Karena dia tidak melepaskan pengampunan. Dia nggak membereskan hatinya. Nah, berarti orang yang hatinya jelek, tidak terjaga kekekalannya, itu bukan di surga. Dia nggak bertumbuh secara rohani, dia tidak akan pernah berhasil masuk surga. Itu menurut keyakinanku. Dan ada dasar firman-Nya. Karena itu buat Anda yang mendengarkan video saya ini, entah Anda para sahabat yang ada di grup intermediate yang sudah lama bersama dengan saya, dan juga para saudara yang ada di grup pemuritan, cek ini hatinya dulu. Kalau terutama kepada Anda yang di pemuritan awal ya, kalau saya bilang sesuatu yang kelihatannya nadanya keras, terus hatimu berontak, gak terima, kesel gitu ya, marah, itu tandanya hatimu gak baik. Nah, gak akan mungkin orang yang seperti ini bisa dimuridkan. Tuhan Yesus berkata, belajar kerendahan hati dan kelemah lembutan kepada Dia. Untuk dimuridkan, dibentuk itu perlu kerendahan hati. Kalau kemudian Anda tersinggung, tidak suka dengan pernyataan-pernyataan keras saya, maka nggak akan mungkin Anda bisa menjadi murid di dalam pelayanan TRC ini. Nasib Anda akan sama dengan orang-orang yang gagal berubah dalam pelayanan ini. Orang-orang tersebut tetap sama aja kekristenannya. Kan merugi. Nasib kekekalannya akan berbahaya gitu. Nah, karena itu perhatikan kualitas hatinya. Kalau ada orang yang bersalah, diampuni. Saya tidak asal bicara di sini. Orang-orang tidak hanya satu kali menggosipin saya, mengatain diri saya, mencaci maki saya, memfitnah saya. Saya bisa lepaskan pengampunan.
Karena saya ngerti, kalau kita nggak mengampuni orang, kita nggak bakalan diampuni. Lalu betapa ruginya saya karena hati saya cemar, saya nggak bisa menikmati hadirat Tuhan, lalu Tuhan tolak diri saya gitu. Dan Anda yang belum berada bersama kami di grup WA pemuritan, Anda yang menyaksikan video ini, saya mau beritahu kepada Anda, kalau hati Anda nggak dibereskan, menyimpan sakit hati, menyimpan kekecewaan, menyimpan luka, amarah, nanti roh-roh jahat bisa masuk lebih lagi. Itu kesaksian Mukendi, seorang mantan dukun dari Afrika. Dan itu Alkitabiah. Tadi kan saya katakan kalau buka celah pada si jahat, dia akan mengajak roh-roh jahat lain. Terbukti ketika Kain sakit hati, marah dengan Habel, roh yang lain, roh jahat menguasai. Akhirnya dia membunuh adiknya. Demikian juga dengan Saul. Iri hati menguasainya. Kemudian masuk kedengkian, kebencian, bahkan niat untuk membunuh Daud. Bereskan hatinya. Saya sudah saksikan orang memfitnah saya dengan jahatnya. Saya bisa lepaskan pengampunan kok. Karena resikonya kalau Anda nggak menjaga hati, nggak bakalan Anda bertumbuh di dalam kerohanian. Yang keluar adalah kata-kata yang jahat, sikap yang kasar. Kemudian akhirnya kekekalannya nggak masuk surga. Itu menurut pemahaman saya terhadap Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Tuhan. Sebaliknya, kalau nggak suci hatinya, nggak akan melihat Tuhan. Nah, kiranya pesan video saya ini diperhatikan untuk kebaikan diri Anda dan untuk keselamatan jiwa Anda. Nantikan saya kembali untuk tema-tema lain pada video saya selanjutnya. Dan jika Anda tidak mau ketinggalan dengan video saya berikutnya, silakan Anda subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Amin.